Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya ingin membuat sebuah program yang dapat membuat program MBG menjadi lebih efisien. Jadi di sini aplikasi yang saya buat itu namanya Simagizi. Lalu kenapa sih aplikasi ini bisa membuat program MBG menjadi efisien? Seperti yang kita ketahui kalau MBG ini kan skalanya kan nasional. Jadi mengelola 87 juta porsi peserta didik itu bukanlah hal yang mudah. Apalagi beberapa masalah yang sering kali kita lihat seperti visibility gap, yaitu sulitnya memantau secara real time apakah makanan sudah sampai di sekolah terpencil atau daerah 3T. Lalu nutritional inconsistency, em, kita perlu memastikan bahwa kualitas antar dapur SPPG itu seragam atau em, mengurangi potensi makanan yang tidak layak seperti nasi basi atau porsi yang kurang. Kemudian financial risks. Dan kalau ini masalahnya seperti potensi manipulasi data, manipulasi jumlah porsi atau penggunaan bahan baku yang tidak sesuai anggaran karena pencatatannya itu masih manual. Kemudian ada slow respon. Di sini seringkali ketika kita menemui masalah-masalah tadi, masyarakat itu nggak punya jalur cepat untuk melaporkan masalah-masalah tersebut. Untuk arsitektur teknologinya di sini ada IoT X. Di sini menggunakan IoT untuk mengukur standar bahan baku untuk pangannya itu sudah sesuai atau belum. Di sini IoT-nya itu meliputi menghitung berat bahan baku dan suhu suatu bahan baku. Kemudian data itu masuk ke server, kemudian ditampilkan di dashboard dan akan muncul notifikasi. Baik, langsung saja saya menunjukkan sistemnya. Jadi di sini untuk aplikasi Simagizi di sini kita bisa melihat ada 54 juta dia 54 juta jiwa peserta didik aktif. Kemudian ada 18.000 SPWG, 87% ketepatan distribusi, dan 34 provinsi terjangkau. Kemudian di sini ada peta persebaran apakah MBG itu sudah mencakupi seluruh provinsi. Di sini bisa kita lihat bahwa em, untuk daerah Jakarta sendiri cukup tinggi dengan 96%, kemudian untuk Papua masih rendah. Kemudian di sini kita juga bisa melihat apakah ada anomali atau masalah seperti keterlambatan distribusi, suhu penyimpanan yang melebihi batas, dan kekurangan pasokan beras dan lain-lain. Kemudian bagaimana data tadi bekerja atau bagaimana sih sistem ini bekerja? Untuk dari masyarakat sendiri bisa membuka portal simagizi.go.id. Jadi tidak perlu daftar atau login, cukup buka dari HP, cari nama anak sekolah dan pantau status hari ini secara langsung. Jadi di sini kemudian ada lihat status distribusi hari ini. Di sini kita sebagai orang tua kita bisa melihat nih apakah makanannya itu udah sampai diterima oleh anak kita dan menu apa yang disajikan dan nilai gizi dalam bahasa sederhana. Kemudian kita bisa menerima notifikasi WhatsApp maka seperti makan siang hari ini untuk kelas 5A SDN Mekar sudah terdistribusi, menunya ada apa aja contohnya seperti menunya nasi, ayam, sayur bayam dan susu. Kemudian di sini bakal ada fitur untuk melaporkan masalah jika terjadi ada anomali atau manipulasi data. Kemudian dari SPPG dari gimana nih? Dari point of view SPPG. Di sini ada aplikasi khusus untuk SPPG. Di sini loginnya menggunakan NIK dan PIN, kemudian GPS otomatis memverifikasi keberadaan lokasi SPPG. Kemudian agenda produksi hari ini langsung tampil. Kemudian di sini kita melibatkan sensor berat IoT untuk mencatat bahan baku. Kemudian foto makanan dianalisis AI untuk quality control agar apakah
porsi dan tampilannya sesuai standar. Kemudian scan QR saat serahkan ke pemudik. Setiap kontainer memiliki QR unik saat diserahkan ke pengemudi. Keduanya scan transaksi tercatat di blockchain. Waktu, suhu, jumlah, identitas pengemudi, sehingga hal ini tercatat secara otomatis dan tidak manual. Sehingga ini mengurangi potensi adanya kecurangan atau tindakan korupsi. Kemudian untuk dashboard monitoring, kemudian dari point of view pemerintah sendiri ada dashboard khusus. Di sini pemerintah bisa melihat eh, live secara langsung lokasi semua armada, kemudian status sekolahnya seperti apa, dan melihat apakah ada anomali eh, pada program ini. Jika ada anomali, maka akan muncul notif. Kemudian di sini AI akan otomatis mendeteksi anomali seperti keterlambatan lebih dari 2 jam atau volume makanan tidak sesuai. Dan di situ AI akan mengirimkan notifikasi ke pemerintah. Kemudian di sini em, satu klik menghasilkan laporan harian, bulanan, tahunan yang langsung bisa dikirim ke Kemenkes, Kemendikbud, dan BPK, sehingga tidak perlu rekap manual dari Excel lagi. Kemudian untuk bentuk formulir pengaduannya seperti ini, ada nama, nomor HP, provinsi, nama sekolah, dan sebagainya, sehingga jika ada anomali, masyarakat bisa langsung mengirimkan masalah tersebut sehingga sampai ke tangan pemerintah untuk segera ditindaklanjuti. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.